وسلم وبارك عليه. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نكفله ونلتم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. وقيل يا معشر الأمم اسكتوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. Qila dikatakan atau diberitakan atau diinformasikan, man yakfulu, siapa yang akan memelihara, menanggung hadhihi durratal yatimah. Asal maknanya permata yang yatim, jadi anak yatim itu aja deh. Asal maknanya permata yang yatim. Udah, anak yatim ini, ayo siapa yang mau mengasuh? Ini anak yatim nih, gak punya ibu, gak punya ayah, gak punya ibu. Siapa yang mau ngasuh? Gak punya ayah, ibu masih ada ibu, gak punya ayah. Allati la tujadu laha qimah, yang tidak memiliki harga, yang tidak memiliki nilai. Ini anak yatim, gak ada harganya lah kira-kira. Kan di Arab itu, tradisi Arab, kalau ada bayi baru lahir, ada yang tukang menyusuin, Nah, biasanya kalau orangnya kaya, punya ayah kaya, ya bayarannya mahal, yang nyusuin itu. Kalau orangnya miskin, ya bayarannya maka keliling gitu, perempuan tuh keliling, siapa yang mau nyusuin anak gitu, nawarkan. Nah, terus ada anak yatim yang tidak punya ayah, hidupnya sederhana lagi, gitu kan? Jangan mengharap gajinya besar nanti atau bayarannya besar, imbalannya besar. Qalatit tuyur, burung-burung berteriak, nahnu kami, nakfuluhu akan memeliharanya, wanagtanimu dan mendapatkan ghanimah, mendapatkan keuntungan, himmatahu, cita-citanya anak ini, al-azimah, yang agung. Kami kata burung yang akan memelihara anak yatim ini, supaya kami dapat ghanimah, dapat keuntungan yang besar. Qalatil wuhushu nahnu aula bidzalik. Qalat, berteriak, al-wuhushu, binatang-binatang buas, macan, gajah, ular, kalajengking, binatang buas lah, berteriak, kami dong lebih utama daripada kamu, daripada burung. Kami lebih gagah, lebih siap untuk menjadi pelindung, lebih layak. Nahnu aula bidzalik, dengan kafalah, likainana, agar kami mendapatkan syarfahu, kemuliaannya anak yatim itu, wa ta'zimahu, dan keagungannya anak yatim itu. Qila, dijawab, omongannya burung dan omongannya binatang buas tadi dijawab. Qila ya ma'syaral umam iskutu, wahai semua umat binatang buas, umat burung, umat semuanya, uskutu, diam kamu sekalian. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, qad hakama, telah memutuskan, fi sabiqi hikmatihi, di dalam hikmahnya Allah yang telah lalu, al-qadimah, yang sudah ada di masa zaman azali, zaman dahulu kala. Allah telah menentukan. Apa yang telah Allah bi anna nabiyahu, bahwa sesungguhnya nabinya Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yakunu, ada, radi'an, menjadi disusuin, di bahasa Betawi atau di bahasa Indonesianya apa? Disusui gitu. Li halimatin, oleh Halimah, oleh orang perempuan yang namanya, sifatnya
Al-Halimah yang santun. Nama orangnya Halimah, sifatnya Halimah. Halimah lagi, namanya Halimah, sifatnya ada orang namanya Zainal Abidin, hiasannya orang ahli ibadah, nggak sholat, pantas nggak itu? Pantas nggak itu? Namanya Zainul tapi nggak pernah. Ada orang namanya Sobir, tapi dia tukang marah, paham nggak itu? Pak, pantas nggak namanya itu? Ada orang namanya Akil, tapi dedel otaknya, nggak pantas itu. Ada orang namanya Abdul Karim atau Karim, Oman, Dermawan, tapi medit, belit, nggak pantas. Nah, ini enggak, yang Allah sudah menentukan di dalam zaman azali. Maju lagi, maju sini. Nanti ngantuk itu, kalau belakang ngantuk di sini. Allah sudah menentukan pada zaman azali bahwa yang akan menyusun Nabi Muhammad adalah ibunya Halimah yang sifatnya apa? Santun, lembut, santun. Ada orang namanya Halimah itu tukang berengut, ngerti nggak berengut? Mukanya gelap itu, mukanya gelap. Namanya Halimah nggak pernah ketawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Thumma a'radu anhu maradi'ul insi lima sabaqa fi tayyil ghaib min as-sa'adati al-Halimah binti Abi Du'aib. Falamma waqa'a nadharuha alayhi badarat musri'atan ilayhi wada'athu fi hijriha wa dammathu ila sadriha fahashsha laha mutabassima fakharaja min thawrihi nurul lahiqa bis sama. Masyaallah. Thumma a'radu anhu, kemudian berpaling ya, anhu dari anak yatim itu, dari Nabi Muhammad maksudnya. Maradi'ul insi, orang-orang perempuan, ya siapa aja manusia yang berprofesi nyusuin anak, gak ada yang mau karena lihat anak yatim gak kaya, nanti paling-paling imbalannya sedikit, banyak gak mau. Tapi sebenarnya Tuhan menghendaki begitu. Tuhan menghendaki orang gak mau nyusuin Nabi Muhammad kecuali lima sabaqo, karena sesuatu yang telah dulu ditentukan fi tayyil ghaib, dalam lipatan kitab yang ghaib, mahfuz, sudah tertulis bahwa yang menyusui Muhammad adalah Halimah. Maka orang semua nggak mau. Tuh ada anak baru lahir tuh di dekati sana, ternyata nggak ada bapaknya, kelihatannya melarat, nggak mau. Tuh lagi beberapa perempuan mendatangi rumahnya Sayyidah Aminah, melihat anaknya yatim itu nggak ada yang mau. Minas sa'adati li Halimah binti Abi Du'aib lima sabaqa, karena sudah ditulis zaman azali fi tayyil ghaib, dalam lipatan kitab yang ghaib. Minas sa'adati, kebahagiaan, li Halimah, bagi Halimah binti Abi Du'aib. Falamma, Halimah datang ke situ melihat buaya itu sambil tersenyum. Halimah tersenyum, kemudian diambil, ditaruh di gendongannya, kemudian didekapnya di ke dada Halimah. Fahasyalha mutabassima, Rasulullah tersenyum, mengajak senyum dengan Halimah setelah digendong itu. Falamma waqama, ketika jatuh, nadharuha, pandangannya Halimah, alaihi, kepada Nabi Muhammad durul yatim, itu anak yatim itu, badarat, kemudian sekonyong-konyong, tiba-tiba musri'atan, tergesa-gesa, ilaihi, kepada durul yatim, kepada Nabi Muhammad. Halimah segera datang ke rumahnya Sayyidah Aminah. Wa wada'athu fi hijriha, dan meletakkan siapa Halimah kepada Nabi Muhammad fi hijrah, dalam gendongannya lah. Apa gendongan? Ngerti gendongan? Wa dhammat pangkuan, ya udah pangkuan, nggak fiak dalam pangkuannya. Wa dhammatu, dan mendekapnya, memeluknya siapa Halimah kepada Nabi Muhammad, ila sodriha,
bukan dadanya Siti Halimah. Fahasya, maka bergerak-gerak siapa Nabi Muhammad laha kepada Halimah mutabassiman dengan tersenyum. Nah, bayinya tersenyum, banyak senyum, masya Allah. Fakharaja min thawrihi, maka keluar dari celah-celah gigi depannya Nabi Muhammad. Maka keluar dari gigi depannya Nabi Muhammad. Gigi depan bahasa Arabnya sager. Gigi bam, gigi bra, apa nih? Gigi apa nih? Geraham apa bahasa Arabnya? Dors, dot roksin. Kalau sager gigi depan. Fakharaja, maka keluar min dari gigi depannya Nabi Muhammad nurun, cahaya. Begitu tersenyum, bayi tersenyum, keluar cahaya dari giginya. Lahiqa bis sama, sampai menembus langit, cahaya sangat tinggi sekali. Fahamalat ila rahliha, fahamalat, maka membawa siapa Halimah kepada Nabi Muhammad ila rahliha, membawa ke perjalanannya Nabi, perjalanannya Halimah. Wartahalat bilaliha, wartahalat ila aja, ila kendaraannya, ila rohnya kepada kendaraannya Halimah. Wartahalat, dan pergi si Halimah bihi, membawa Nabi Muhammad ila aliya, menuju keluarganya Halimah. Falamma wasalat bihi ila muqamiha ayanat barakatahu ala aghnamiha. Falamma wasalat, ketika telah sampai siapa Halimah bihi, dengan membawa Nabi Muhammad ila muqamiha, menuju tempat tinggalnya Halimah. Ayanat, maka jelas kelihatan, ayanat melihat si Halimah barakatahu, keberkahannya Nabi Muhammad ala aghnamiha, terhadap kambing-kambingnya Halimah. Biasa kambingnya kurus-kurus, begitu datang bawa bayi Nabi Muhammad, kambingnya iya betul. Ini barokah pertama. Belum ketika minta hujan, kata kepala sukunya itu, anaknya Halimah tuh, bawa sini supaya dapat berkah. Kata kepala sukunya, ya Halimah ragu-ragu mau berikan apa enggak ini, jangan-jangan bahaya gitu. Tapi ternyata Nabi Muhammad tersenyum, bayinya itu diberikan kepada kepala suku, kepala lurah. Terus dia berdoa kepada Tuhan, minta hujan, ambil anak itu diangkat, hujan seketika. Belum jadi Islam, belum. Ini belum, yang berdoa itu bukan orang Islam, belum ada agama Islam, Muhammad masih kecil. Paham enggak? Paham tidak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kanat kulla yaumin tara minhu burhana, karena ada siapa Halimah kulla yaumin, tiap hari, tara melihat si Halimah minhu dari Nabi Muhammad, burhanan, tanda-tanda kebesaran. Tiap hari anak ini semakin besar, terlihat sekali ada tanda-tanda kebesaran dari anak ini. Paham enggak? Itu Halimah menyaksikan begitu. Wa tarfa'u lahu qadran wa syana, wa tarfa'u, dan meningkat lahu bagi Nabi Muhammad, bagi si bayi Nabi Muhammad, qadran, kemuliaan, wa syanan, dan kedudukan yang mulia. Hatta daraja fi hullatil lutfi wal aman wa dakhala baina ikhwatihi ma'as subyan. Hatta daraja, sehingga masuklah Nabi Muhammad fi hullatil lutfi, dalam hiasan kasih sayang dari Halimah, wal aman, dan keamanan, aman Nabi Muhammad. Wadakhala, dan masuk siapa Nabi Muhammad baina ikhwatihi, di antara beberapa saudara-saudaranya, ma'asyibyani, dengan beberapa anak-anak kecil. Nabi Muhammad jadi sudah termasuk keluarga besar dari Halimah Sa'di. Ya, di Taif sana, rumahnya di Taif, 85 km dari Mekah itu. Ke Taif, ke selatan, dari Mekah ke selatan. Di daerah Sa'diyah namanya, daerah Sa'diyah Taif. Belum masuk Taif, belum masuk Taif.